harus seperti itu kakak? Maksudnya sebenarnya dia tuh udah siap untuk bangun hubungan atau emang karena dia mengasihani dirinya dia sendiri gitu loh? Gimana sih supaya kita jadi wanita tuh nggak merasa seperti itu gitu loh, hanya karena umur ya kak? Maksudnya karena umur udah lebih dewasa, terus oh gue sampai sekarang belum punya pasangan nih. Gimana sih kak supaya kita bisa berdamai dengan hal itu? Dia anak Tuhan? Bukan, dia beda dengan kita. Beda keyakinan. Yes. Prosesnya justru tidak beda dengan anak-anak Tuhan. Ya, kalau anak-anak Tuhan, saya selalu sarankan, saya tanya justru sama orang tuanya. Saya tanya sama orang tuanya. Gimana? Bapak Ibu lebih suka anak-anak Bapak Ibu dapat pasangan di bar, di night club, di kafe, atau di gereja? Di gereja. Okay. Bawa anakmu ke gereja. Exactly. Nah, siapa dia nih? Ya, mungkin dia tidak seiman, tidak beda-beda keyakinan dengan kita. Ya, saya percaya ada orang yang dia pernah suka. Ya. Di lingkungan dia, di pergaulannya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan memang lakukan apa yang memang jadi saran Kak Semi. Bukan bucin ya, bukan karena dikejar waktu atau apa, tapi lakukan aja. Salah nggak Kak Semi bilang kalau dia mengungkapkan cinta, seorang wanita mengungkapkan rasa suka dengan pria? Enggak. Makanya tanya, jangan gede rasa dulu. Ego ya, jangan ego. Itulah, kalaupun memang kamu tahan ego kamu, ya sudah, kamu makan tuh ego. Ya, coba paling nggak menunduk sedikit, supaya mengalah, supaya mundur 1 langkah bisa maju 3 langkah. Ya, mundur 5 langkah bisa maju 10 langkah. Ya, tarik ulur. Kamu kok pernah main layangan nggak? Pernah. Tarik sedikit 2-3 kali tarik, diulurnya panjang, kan lebih panjang. Nah, itu tarik ulur. Jadi Mbak, siapapun Mbak, saranku, Mbak jangan malu-malu. Ya, pasti ada orang yang memang Mbak suka. Tidak mungkin tidak, pasti ada. Tapi jangan keluarga sendiri, jangan siapa. Maksudnya ada orang-orang yang memang di luar sana yang memang mungkin dari teman sekolah dulu, dari mantan dulu. Saya percaya waktu Mbak bergaul dengan komunitas yang benar, ya, pertemanan yang benar, pasti akan hadir orang-orang yang bisa memperhatikan Mbak. Yes. Ya, seseorang yang memang bisa tahu bahwa dia siap, dan dia adalah orang yang hebat, dia orang yang baik, dan dia layak untuk dijadikan pasangan. Pasti ada laki-laki yang melihat dia seperti itu. Tapi Mbak juga jangan terlalu ego. Wanita, semua, baik pria, ini berlaku bukan cuma hanya wanita saja. Pria juga, nggak usah terlalu ego. Ungkapkan saja. Ini yang memang bukan, memang kita di dunia barat, beda dunia barat sama dunia di timur sini. Iya. Kita kan di timur. Sepertinya kayak sesuatu yang aneh untuk kita wanita itu mengungkapkan rasa suka. Tapi kalau ditanya salah atau enggak? Enggak salah. Dan itu adalah hal yang wajar. Waktu mengungkapkan rasa suka dalam kondisi yang sehat, akan hadir hubungan yang sehat. Ya. Yes. Kita nggak punya, kamu nggak bisa kasih jawaban yang pasti, karena kalau dia anak Tuhan, gampang aja. Kalau stok di gereja sudah habis, saya nanti bisa cari di gereja lain. Tapi masalahnya temanmu kan beda keyakinan. Dan saya cuma bisa sarankan, waktu Mbak, siapapun Mbak, ya, aku pengen menikah, percaya akan hadir seorang yang luar biasa buat Mbak. Betul, Tuhan akan kasih tepat pada waktunya. Benar. Ya Kak. Ya, setuju. Oke, sekarang aku mau tanya yang
lebih dalam lagi. Tanya, ayo. Apa sih Kak sebenarnya yang dilihat dari seorang pria kepada seorang wanita? Waktu Kak Sam jalin hubungan sama Yang mana? mantan Kak Sam, Bukan istri ya? bukan, iya sama istri juga boleh, sama Kak Vivi. Apa yang pertama kali Kak Sam lihat dari diri Kak Vivi Cantik. dan membuat Kak Semi jadi jatuh hati sama Kak Vivi? Itu Yang di dia. mindset setiap pria ya Kak, kebanyakan pria. Saya, Kak Semi ini punya standar. Oke. Iya. Kriteria kali ya Kak? Ya? Iya. Haha. Punya standar, dan memang sudah pasti ya tidak mau lah pria yang memang punya kekasih biasa-biasa gitu Betul. ya. Kalaupun memang dia bisa dapat permaisuri ya bagus. Makanya saya lihat, wih, ya wajar lah, namanya masih muda kan, Iya. namanya masih muda, bisa ngelihat wanita yang cantik, wanita yang memang punya talent luar biasa, ya, wanita yang memang bergairah, Oke. wanita yang memang wah itu ya, ada banyak standar-standar yang memang bagi Kasemi seorang pria. Jadi kalau dibilang gue sih cantik ya nomor sekian sih, itu Bohong. rada-rada bohong. Jadi itu nggak bisa dipercaya ya sebenarnya. Rada-rada bohong, mungkin 1:1 juta ya Cowok ngomong yang kayak seperti begitu itu. ya. Oke. Wah, makanya kalau wanita lemahnya di Telinga. wanita kasih percaya, gue nggak ngelihat lu ganteng, tapi lu bisa perhatiin gue, lu bisa mendengar curhatan gue, lu bisa terima gue apa adanya, itu udah cukup buat gue gitu. Tapi kalau pria nggak begitu, bahkan kalau dalam gelap dia bisa ngelihat wanita ini cantik dan dia suka, ya sudah. Jadi cantik yang pertama waktu itu dilihat oleh seorang pria. Iya, wajar karena memang kelemahan pria ada di Mata. mata. Karena dari mata ini, peribahasa bilang bisa Hati. Oke. lebihnya ya mungkin itu berkembang. Ternyata wah tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kecantikan itu bisa memudar. Ya, enak banget itu lagu. Jangan goyang. Jangan goyang. Ekspektasi, bicara ekspektasi Kak. Ya ekspektasi. Boleh nggak sih kita taruh ekspektasi sama orang Kak? Boleh, Boleh. boleh. Yang penting siap kecewa ya? Ya, itu dia jawabannya. Ekspektasi boleh, harapan. Jadi gini, bukan gambling, Iya, gimana sih tapi Kak? harap-harap cemas gitu. Aduh Ece. Kalau dapat ya itu bonus. Iya. Ya, wajar dong, nggak. Jadi kan Kasmi sering bilang, ya jangan pasang standar. Aku mau pangeran yang ganteng, aku mau permaisuri yang cantik, aku mau dia orang yang mapan, aku mau dia orang yang bisa memperhatikan keluarga. Sampai sekarang itu apa ya, cemplang antara langit dan bumi. Kalau kita tarik masuk ke dalam hal kerohanian, standar itu seringkali digeser sama Tuhan. Karena Tuhan ngelihat kita ini cuman pion, bidak catur. Tuhan ngelihat kita ini cuman wayang, Oli. Tuhan itu dalang, kita ini cuman wayang. Ya, bidak catur. Tuhan itu pemainnya, kita ini cuman bidak catur. Maju, udah maju, pion maju, menteri nyerang ke kiri, raja kegeser ke kanan. Kita cuman bidak. Ya. Tapi sang penguasa adalah Tuhan. Biarpun Tuhan izinkan kita kalah sekalipun, itu sudah di bawah kedaulatan Tuhan.
Jadi nggak usah banyak menuntut, nggak usah banyak taruh hal-hal yang ya sudahlah. Kalau kamu memang bilang satu aja, Tuhan, aku mau pasangan hidup yang mencintai Tuhan. Sak, udah. Yang lain-lain bisa dapat ganteng na bonus, bisa dari dapat Tuhan. cantik bonus. Puji Tuhan istriku cantik. Yes. Itu Betul bonusnya. Gitu loh. Tapi ada hal-hal yang memang Tuhan siapkan yang Kasmi nggak pernah pikir. Itulah ayat bilang yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Kasmi anak Tuhan, ya, diuji mengasihi Tuhan ya, itu diuji. Tapi hadir orang yang luar biasa, ya, berarti Tuhan kategorikan Kasemi adalah orang yang mengasihi Tuhan. Berarti istri Kasemi hadir karena memang Kasemi ini mengasihi Tuhan. Suami kamu nanti akan hadir, berarti kamu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Koni juga nanti akan hadir, seorang pria yang memang itu ekspektasinya Tuhan. Ya sudah, berarti karena memang Koni adalah orang yang mengasihi Tuhan. Semua ada koneksinya. Yes. Ya, berdasarkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang ada. Jadi waktu kita baca firman Tuhan jangan cuma sepenggal, mengerti benar, nikmati benar. Seringkali kami bilang percuma kamu baca 5 pasal satu hari, tapi tong kosong nyaring bunyi. Lebih baik kamu baca satu ayat dan kamu hidupi itu setiap hari. Besok nggak bisa juga beranjak dari ayat itu, baca lagi ayat yang kemarin. Nggak apa-apa. Semakin banyak ayat firman Tuhan kamu baca, itu semakin hidup. Ya, gitu. Oke, baiklah. Belum selesai, Kak? Iya. Belum selesai. Ini pertanyaanku masih banyak banget di otak aku nih. Oke. Jangan. Saat kita bangun hubungan, Kak, batasan apa sih yang harusnya ada di dalam hubungan kita? Kekudusan, apa sih arti kekudusan buat Kak Sam? Kekudusan dulu deh. Kekudusan tuh apa sih, Kak? Kekudusan bisa dari sisi jasmani, dari sisi rohani. Keduanya, Kak. Iya, Jelaskan. kalau dari sisi rohani, saya bicara dari sisi rohani dulu ya. Iya. Kekudusan. Waktu kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, nggak usah tuntut macam-macam sama Tuhan. Datang ibadah sepertinya kayak harus mendapatkan sesuatu. Ya, mengharapkan urusan masalah banyak itu selesai. Ya, karena kita datang ibadah, kita setia sama Tuhan, kita rajin ke gereja, kita lakukan segala macam, memang ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan harapan justru ada timbal balik yang Tuhan bisa kasih. Enggak. Jadi datang ke rumah Tuhan, beribadah sama Tuhan, itu karena memang kita cinta sama Tuhan. Ya, kita pertaruhkan hidup kita sama Tuhan. Itu rohani yang kudus, seperti itu. Ada rohani yang najis, ya seperti yang saya bilang, datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, menuntut balas, nggak akan bisa dapat apa-apa. Iya. Itu contoh, salah satu contoh kecil. Melayani Tuhan, ya Kasemi terlibat di dalam satu pelayanan penginjilan kontekstual. Taruh leher, saya taruh leher untuk melayani Tuhan. Hidupku ya sudah punya Tuhan. Berarti memang ya sudah, inilah tingkat kekudusan yang memang Tuhan mau, ya sudah leher kita ini. Kasimi sering bilang, sampai sejauh mana kamu melayani? Ya, sejauh keset. Jadi keset. Ya. Pernah tahu keset nggak? Pernah jadi keset. Pernah tahu keset? Pernah. Kain pembersih kaki. Iya, tahu. Ya, kalau kamu sudah sampai sejauh itu melayani Tuhan yang benar-benar tulus. Ya. Kekudusan dalam hal jasmani sudah jelas. Ya, nggak usah kamu melakukan hubungan seks sebelum nikah.
Ya, kamu ngelihat sekarang gini, eh, orang seperti Isabel banyak gak? Ya Isabel itu siapa sih Kak? Siapa tahu ada yang nggak tahu kan teman-teman. Isabel itu istri Raja Ahab, gitu loh. Isabel itu jadi boleh dibilang dia wanita yang memang berkuasa. Nah, ada lagi istri dari seorang pengusaha, dari seorang yang kaya zaman dulu, istri Potifar. Memang tidak ada namanya Potifar, tidak ada namanya, tapi cuma dibilang istri Potifar. Iya. Orang dengan roh istri Potifar banyak nggak? Banyak. Banyak. Jadi nafsu seks itu bukan cuman ada di pria saja, tapi nafsu seks itu juga ada di wanita. Iya. Ya, buktinya zaman dulu aja ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya udah, istri Potifar, Yes. Isabel. Zaman perjanjian baru siapa? Ada seorang wanita. Perempuan Samaria. Nah, Iya. ada seorang wanita yang memang siap dirajam sama batu. Iya. Ya, ketangkep karena dia berbuat Aku zina. tahu. Iya Kak. Aku tahu cerita itu. Ketangkep karena berbuat zina, ya kan? Jadi Iya. orang-orang Yahudi pada zaman itu mau lempar mereka, melempar Batu. wanita ini dengan batu sampai mati. Tapi ya memang Tuhan tidak bela. Tuhan cuma menulis. Tuhan bilang sama orang-orang yang mau lempar, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melempar wanita ini lebih dulu dengan batu. Iya. Tuhan tunduk lagi, dia nulis-nulis. Tapi tidak ada yang lempar wanita itu dengan batu. Satu-satu pergi, mulai dari yang paling tua. Satu-satu pergi. Tidak ada. Ya, kenapa? Karena wanita itu sudah melakukan hubungan zina dan dia juga sudah punya 5 suami. Jadi zaman perjanjian baru pun sudah ada orang yang memang seperti itu. Zaman sekarang lebih banyak lagi. Lebih lagi. Ya. Kami punya pengalaman, punya. Sama-sama suka untuk melakukan hubungan seks yang menyimpang apa? Punya. Nggak mungkin kami cerita vulgar di sini. Tapi kalau udah bilang ada wanita yang seperti itu, ada. Jadi sekarang kalau berbicara kekudusan, masalah kekudusan, bukan hanya pria saja yang harus jaga kekudusan, wanita pun harus jaga kekudusan. Ya, keduanya. Dua-duanya harus jaga kekudusan. Ya. Pria selalu disalahkan. Kenapa terjadi pemerkosaan? Karena wanitanya yang pakai rok mini sembarangan. Iya, kalau pertanyaan juga dibalik, kenapa juga diperkosa? Karena kamunya sendiri pakai rok sembarangan, tidak menjaga dirimu dengan baik, apa segala macam. Ya, maksudnya ada sisi positif bagi seorang wanita untuk berpenampilan kan lebih baik. Ya. Tapi pria melihatnya tidak seperti itu. Gitu loh. Wanita juga ngelihat pria yang dari sisi wanita, kayaknya maco kali jenggotnya, brewoknya, maco kali bulunya itu kan. Gitu ya. Tiba-tiba akhirnya ya sudah bisa one night stand. Apa itu Kak one night stand? Nggak tahu lagi. Apa sih Kak Koni? Apa? One night stand nih, jadi pokoknya sudah inilah ya. maksudnya suka sama suka melakukan hubungan. Oh yes. Hubungan seks ya, itu udah habis itu pagi bangun udah kamu pergi bye. Oh iya. Itu one night stand. Oh iya, oke, nggak baik. Nah, jadi kalau sekarang, aduh, pelukan boleh nggak Kak? Pelukan? Enggak. Kenapa Kak pelukan nggak boleh?
ya pelukan ya, masukannya pelukan. Kalaupun memang pelukan di depan semua orang. Oh, jangan Dalam hanya arti berdua begini, ya? jadi selamat ulang tahun, selamat Natal. Maksudnya ada orang yang memang juga nggak mau kan, ada juga orang yang mau. Tapi kan kita bisa lihat, oh dia orang yang asik. Ya udah, peluk aja biasa. Mhm. Jadi memang tidak ada hasrat yang macam-macam, Aneh-aneh, aneh-aneh, yes. enggak. Tapi kalau peluk ada embel-embelnya, balok aja itu. Balok aja itu kepalanya. Iya. Jadi sejauh mana Kak sebenarnya batasan-batasan dalam hal pacaran? Jalin hubungan. Iya, dalam hal jalin hubungan, Li. Ya, batasan-batasan nih. Batasan yang memang yang normal, yang baik, Mhm. diketahui oleh semua orang. Oke. Jadi bukan ke semua orang ya, maksudnya ada orang-orang yang mengetahui hubungan kamu supaya kamu diawasi. Mhm. Diawasi bukan, "Ush," enggak, dijaga. Yes. Manakala kamu menyimpang, kamu diingatkan. Mhm. Ya, jadi batasan-batasan sesuai dengan firman Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan tahu hubunganmu. Tahu nggak, biarpun memang kekasihmu nun jauh ada di sana. Mhm. Tapi kamu tahu nggak dia buat apa? Nggak Tidak. tahu. Yang bisa jaga dia siapa? Tuhan. Ya itu dia. Tuhan dan komunitasnya. Batasannya itulah. Ada orang yang tahu dia, ada Tuhan yang memang bisa ngelihat dia, dan udah. Yang penting kalian bisa terbuka. Sampai sejauh mana kalian terbuka terhadap hubunganmu, ya, dengan orang tua, dengan teman-teman yang memang kamu percaya, ya, dengan orang tua rohani yang kamu kasihi. Hubunganmu pasti sehat kok. Yes. Nggak ada yang lain, pasti hubunganmu sehat. Itu batasannya. Jadi nggak usah takut, karena kalaupun memang sudah tidak memenuhi Tuhan, kamu pasti tahu bahwa memang sudah hambar. Kamu mau menikah, tapi hubunganmu sudah hambar. Mau ngomong janji nikah pun sulit, Uli. Iya. Makanya pendeta, siapapun kayak ya, wali ataupun penghulu, dia akan tanya setelah ijab kabul misalnya, terus janji nikah, ada yang keberatan nggak? Gitu ya. Gitu loh. Itu dari mereka. Terus kamu keberatan nggak? Mhm. Kalau nggak, ya sudah, ayo sebut janji nikah. Gitu loh. Tapi kan untuk menjemput janji nikah, Mhm. itu mikir loh, Ul. Kalau yang sadar, mikir. Kalau dia nggak gila, dia mesti mikir. Sehat, senang. Sehat, sakit. Senang, susah. Sampai maut memisahkan. Mikir. Ya. Mikir bukan di sini. Di sini Mikir guys. di depan. Kalau siap, sebut janji nikah. Karena memang kalau sudah siap, apapun, gunung akan kuseberangi, lautan, Salah Kak, gunung akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Seberangi. Karena sudah siap. Tapi kalau nggak siap, ngomong kayak begitu, pret. Ngomong kosong ya jadinya kayak. Oke. Gimana nih Kak kalau misalnya pasangan kita oke nih, kita komit. Gak boleh ya yang namanya lu cium-cium gua gitu. Gak boleh cium. Terus dia kompromi. Ya udah deh, cium kening. Boleh nggak sih Kak cium kening, cium pipi? Aduh, ada kayak begitu, jangan deh. Jangan ya Kak. Setiap orangnya harus bisa menolak dengan Harus pasti. menjaga. Kalau dibilang apalagi wanita, makanya kasih bilang jangan lebay, Jangan ojo lebay kayak begitu. Cipika-cipiki paling enggak ya ulang tahun wajar. dan di depan orang Dan ramai. di depan teman-teman pasti kan itu ada WC, tapi masih dalam, nggak mungkin cipika-cipiki di depan orang. Ih, aduh, nafsunya naik, lucu Iya gitu. betul. Sementara orang ketawa-ketawa, senang-senang, dia nafsu sendirian gitu. Nggak bagus kayak Iya. begitu kan. Betul. Gitu. Jadi
ya Kasemi apa ya, Pegangan tangan doang tadi ya, kayak gitu. enggak tabu lah untuk cipika-cipiki itu bukan sesuatu yang bagi Kasemi itu salah. Ya mungkin ada orang yang risih, ya sudah itu orang lain. Tapi kalau Kasemi pribadi, sejauh cipika-cipiki pada saat ulang tahun pun memang pas Natalan, itu hal yang manusiawi, wajar, dan memang itu dilakukan dalam kondisi yang terang, yang jelas. Iya. Gitu loh, bukan kita lakukan karena memang kita penuh hasrat, penuh nafsu. Itu makanya waktu itu dilakukan hanya berdua atau apa, ya buat keputusan pukul, tendang langsung gitu kan. Udah nggak bener kalau kayak begitu ya. Betul. Biar cuma cipika-cipiki, tapi kalau dilakukan berdua, bisa nggak setan masuk? Bisa banget. Gitu loh. Nggak cuma cipika-cipiki, cuma pegangan tangan doang, bisa setan masuk. Cuman berdua doang, bisa. Makanya social distancing itu perlu dalam jaga jarak. Kalau kita dijaga jarak masa pandemi 1,5 meter, ini 1,5 kilo kalau perlu jaga jarak. Dah. Tapi kenapa sih Kak, ada cowok yang suka coba-coba, ya nggak sih Kak Koni? Kayak gini, iya, kitanya udah komit nih. Enggak, gue nggak mau. Kan bilang, lu nggak sayang sama gue, lu nggak cinta sama gue. Katanya sayang, katanya cinta. Mana? Cowok tuh suka mancing gitu Kak, suka mencobai seorang wanita. Sampai sejauh mana? Nah itu sampai sejauh mana kamu berani untuk mengangkat keputusan. Jadi jangan karena umur kamu muda, kamu wanita, kamu lemah, terus kamu tidak bisa ambil keputusan. Ya, Kasemi bilang nih sama teman-teman, kalaupun memang itu terjadi, katanya lu nggak cinta, katanya lu cinta sama gua, mana kok kita nggak ciuman sih, kita nggak lakukan ini sih, kita nggak lakukan dibilang itu kaku, sih, kaku amat sih lu gitu. Ya udah, maksudnya kita kissing lips kayak atau apa sih segala macam. Kalau kita nggak lakukan itu, dibilang ya sudah, lu nggak suka sama gua, lu nggak sayang sama gua, udah ya sudah, tinggal kebesaran hati si wanita. Ini semua berpulang kepada wanita. Ya bukan gimana ya, Kasemi mau buat supaya memang kalian itu benar-benar mengangkat tinggi harkat dan martabat seorang wanita dengan hebat. Ya, karena waktu kamu masuk ke dalam dunia yang baru, pernikahan, itu kamu rasa bangga karena kamu bisa jaga kekudusan dan kamu bisa memberikan kekudusan kamu kepada orang yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan kamu sayangi itu. Jadi waktu kamu bilang, iya lo nggak sayang sama gue, yes, bukan gue nggak sayang sama lo, justru kalau lo buat itu sama gue berarti lo nggak sayang sama gue. Yes. Gitu. Jangan dibalikin. Justru lo yang mesti jaga, lo yang mesti belajar jaga, dan memang harus tegas. Kalau kamu seorang wanita itu tidak bisa tegas, wanita-wanita di luar sana tidak bisa tegas, ya sudah, jangan dulu jalani. Karena waktu kamu berikan ciuman kamu sama pria itu, waktu dia rayu dan kamu akhirnya terlena, kamu jatuh dan kamu berikan ciuman itu, cuman kamu memberinya kan dengan terpaksa, bukan sukarela. Ya, itu sama aja kamu diperkosa. Karena kamu dipaksa. Ya enggak? Yes. Segala sesuatu yang dipaksa itu pemerkosaan bagi Kasemi. Iya, segala sesuatu yang memang kamu nggak mau, dipegang tangan nggak mau, tapi ayo pegangan. Ya, dicium nggak mau, tapi dipaksa untuk dicium. Kamu ngasih, ya kan? Akhirnya kamu ngasih. Sebelum menikah, kalaupun wanita memberikan, itu pasti terpaksa, dan terpaksa itu kamu itu diperkosa. Kamu akan ngerasa kamu seperti diperkosa sama orang. Dan itu salah.
Karena waktu kamu sudah memberikan ciuman, kamu sudah memberikan sesuatu ini, dia pasti akan minta yang lebih. Iya. Ya, ayo dong, kita coba melakukan sekali aja. Satu kali waktu kamu masuk dalam pernikahan, udah nggak ada rasanya. Paham nggak? Iya. Udah nggak ada rasanya, karena kamu sudah nikmati sebelum kamu nikah. Nikah. Iya. Udah DP, serem banget Kak, aku nih bahasanya. Kecuali kalau lu memang masuk dalam pernikahan, Iya Kak. sebelum menikah, kamu itu harus, atau enggak sesudah menikah dan kamu sepertinya, ini kamu harus dibimbing ulang. Nah, kayak waktu masuk ke dalam sebuah bimbingan pranikah, para pemimpin akan bertanya, kamu sudah melakukan apa? Kalau kamu nggak jujur, bukan berkat yang kamu terima dalam pernikahan, kutuk yang kamu terima. Paham ya? Iya Kak. Mau berkat apa mau kutuk? Ayo, kamu berkat atau kutuk? Kalau aku sih Jadi, pilih berkat. mikir dua kali. Memang cinta itu cinta indah. Yes. Tapi kalau semakin jauh kamu nanya, semakin dalam. Kasemi tidak melarang kalian. Udahlah, gue nggak usah nikah deh. Oh enggak, tidak. Justru Kasemi dorong, jalani hubungan yang sehat. Kalau kamu siap dalam 4 tahun menikah, ya sudah, bawa kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau sebelum 4 tahun kamu harus menikah, atau sesudah 4 tahun justru kamu baru menikah, ya sudah, itu udah ikut maunya Tuhan. Iya. Kayak Koni, ya, pasangannya dari Mississippi, mau datang ke Indonesia, mestinya bulan apa? Mei. Bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Ternyata maybe No. maybe no. Ya kan? Iya. Tapi karena memang kondisi di US yang memang tidak bisa, dia harus datang ke Indonesia karena memang dia Pandemi. masih, selain pandemi, dia juga akan ada pemilu ya. Iya. Ya kan? Pemilu. Sayang mau menikah terus balik lagi. Ya udah, kenapa nggak nanti aja? Ya, kita doakan supaya memang Tuhan jaga hubungan mereka, karena long distance relationship, jangankan Indonesia Amerika, ya, Jawa Sulawesi Utara aja sulit, Jakarta Sulawesi Utara aja sulit, kalau nggak dijaga sama Tuhan, sulit gitu. Iya, gitu ya Kak. Oke. Jadi teman-teman muda, beware ya. Beware. Ya, jaga hati. Ini membawa anak-anak muda yang masih ya seperti mau coba-coba, berpikir berkali-kali. Tapi Kasimi tidak mau bikin kalian tawar untuk menjalani hubungan sama mungkin orang yang kamu sayang. Makanya coba belajar jalani saran-saran yang Kasimi. Nggak salah banget. Ya. Kak, toxic relationship tuh gimana sih? Kalau kita tahu pasangan kita tuh toxic sama kita, ciri-ciri toxic tuh gimana sih Kak? Suka menyakiti. Suka menyakiti. Selain suka menyakiti, yang Nggak ada. pasti akan salah satu Pak, enggak. rasanya Kak. Apa ya? Toksik apa sih artinya? Racun, nggak sehat dalam hubungan ini. Orang yang menjadi racun. Tapi dia dicintai, Aha. dia disukai. Hubungan toksik itu ditarik dari hubungan seks yang menyimpang, dibawa ke dalam ranah percintaan anak-anak muda yang semakin disakiti, oh dia memang orangnya seperti itu. Ada nggak? Iya. Kayak dibutakan oleh cinta. Yes, betul Kak. Gitu. Bucin. itu inilah maksudnya, apa ya, belum menjadi suami tiba-tiba kasar. Gitu. Yes. Belum menikah, gimana sudah menikah? Tapi dia dicintai. Iya. Kenapa? Karena
itu rasa sayang gua sama lu. Kepret. Nggak ada toksik yang memang enak untuk dinikmati. Iya. Ya, kata dasarnya ya memang ya sudah racun ya racun. Ya maksudnya kita jalani hubungan yang sehat. Ya, saya berbicara kepada orang-orang yang normal ya. Iya, Kak. Jangan dulu kamu tanya, ini waktunya panjang. Jangan kamu tanya bagaimana kalau dia cewek suka sama gua, Kasem. Gua juga cewek, tapi gua disukai sama cewek. Iya. Oh, lapor aja. Karena kan anak-anak muda yang mendengar ini banyak yang ya maksudnya mereka jangan dulu digiring ke hal-hal yang lebih jauh lagi mengenai LGBTQ itu. Itu nanti ada bagiannya sendiri untuk dibicarakan. Iya. Tapi ini berbicara mengenai bagaimana hubungan yang sehat. Iya. Hubungan yang baik kita bawa ke dalam ranah kemanusiaan, dibawa ke dalam Tuhan. Karena kalau kamu bawa hubungan kalian dibawa ke hubungan yang tidak sehat, nanti setan yang akan ambil alih. Ya, menikmati hal-hal yang tidak kudus itu udah pasti urusan setan. Ya, menikmati toksik itu urusan setan. TTM itu urusannya setan. Hubungan tanpa status itu urusannya setan. Jadi maksudnya sudahlah, yang jelas-jelas aja. Yang jelas-jelas aja. Hidup normal itu lebih enak daripada hidup tidak normal. Yes. Ya, memang pandemi ini bikin kita tidak normal. Ya, tapi kan kita sekarang lagi new normal. Mencoba masuk ke new normal. Harus sesuai ya. Iya. Oke. Enggak. Sekali lagi Kak. Ada lagi nih yang bikin pertanyaan dalam hidup. Dua pertanyaan boleh lah ya Kak ya. Dua lagi. Please, satu lagi. Please. Nanti bikin dua ya. Please, ini penting banget nih. Sejauh perlukah kita terbuka sama pasangan kita? Sejauh mana kita harus terbuka, Kak? Apa? Terbuka untuk apa dulu? Kekasih lah masih Iya, tahap terbuka kekasih. untuk apa nih Kak apa batasan dulu? dalam kekasih? Kita perlu satu sama lain tuh terbuka dalam hal apa sih? Nggak Sejauh apa-apa mana? sih. Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Kamu mau terbuka mengenai orang tua. Tapi jangan sampai akhirnya keterbukaanmu itu justru membawa syak. Jadi waktu kamu bermasalah sama teman, kamu cerita sama pasangan kamu, teman kamu jadi negatif kan. Kamu kesel sama orang tua. Hampir setiap hari kesel sama orang tua, kamu ceritain sama pasangan kamu. Pasangan kamu juga nggak suka nanti akhirnya jadi sama orang tua kamu. Oh iya. Maksudnya gini, kamu bisa bedain lah dalam kondisi-kondisi tertentu, keterbukaan itu memberkati kamu atau enggak. Ya. Kalau misalnya memang ada keberatan yang memang harus disampaikan, harus diceritakan sama pasangan kamu untuk didoakan, lain itu harus diceritakan. Termasuk kesalahan yang kita pernah lakukan mungkin sama pasangan sebelumnya. Maybe next. Oke. Maybe next ya. Dalam arti bukan nanti setelah kalau itu sudah seiring berjalannya waktu itu akan terbuka. Karena gini, sementara waktu pria, seorang suami mau terbuka atas kesalahan dia masa lalu kepada istri, harus mikir 2 kali, istriku siap nggak? Ya, istriku kalau nggak siap, bagaimana nanti impact-nya? Istriku kalau siap, impact-nya mungkin seperti ini. Kasmi cerita, ya, keterbukaan sama istri. Waktu Kasmi ada masalah, siap nggak? Kak Vivi siap. Kasmi berani terbuka. Beres masalahnya, selesai. Tapi masalah itu harus dituntaskan, harus dibereskan. Dengan siapa? Kita yang membuat masalah harus menyelesaikan itu. Jadi kamu terbuka, oke, boleh terbuka. Sejauh mana? Ya kamu lihat dulu kondisinya. Itu makanya
bisa dibilang situasional. Situasional. Bahasanya situasional. Oke. Jadi tergantung sejauh mana dampak dari keterbukaannya itu ya Iya. Kak, tergantung situasi. Kalaupun memang, aduh, gue udah nggak kuat, gue harus cerita. Cerita. Silakan cerita. Kak, cemburu boleh nggak sih Kak? Enggak, Kalau kita dapat pasangan yang cemburu gimana? enggak boleh, bilang aja. Alasannya karena Balikin. cinta. Kan Iya. sayang, kalau sayang harus cemburu. Gimana Kak? Iya, maksudnya cemburu, jadi nggak usah pakai bahasa cemburu lah. Jadi apa dong? Pakai jadi istilahnya, ya kamu masa nggak jaga perasaan aku sih. Oke. Ajar dia supaya kamu bisa dihargai, Iya Kak. ya. Ajar juga diri kamu supaya jangan kurang ajar sama dia. Oke. Kasihan dia. Ya. Bagaimana supaya dia tidak ada perasaan untuk cemburu? Jaga. Itu pasti bisa antara kalian. Makanya kamu kasih pengertian sama dia, dan dia juga harus mengerti kondisi kamu. Ya, mungkin kamu kan public figure atau apa, banyak orang yang tahu kamu, yang kenal kamu, uli segala macam. Iya. Ya kan? Betul. Ya harus mengerti. Tapi kalau kamu tanya, cemburu boleh enggak? Mutlak cemburu itu hanya miliknya Tuhan. Ya, yang layak cemburu itu hanya Tuhan. Itu haknya Tuhan, bukan punya kamu. Jadi jangan pernah kamu masuk ke ranahnya Tuhan. Karena kalau kamu masuk ke ranahnya Tuhan, kutuk yang kamu terima. Tidak ada kecemburuan itu membawa kebahagiaan, tidak ada. Gitu ya. Oke. Masih banyak sebenarnya. Banyak banget sebenarnya Kak banget. pertanyaan tentang hubungan. Tapi next next podcast time, Kak Semi sambil nanti ada narasumber yang lebih, minggu depan ada narasumber yang baru yang memang lebih mumpuni. Tapi dari dua episode ini ada yang mungkin kalian merasa terjawab atau tidak, ya nanti kita berdoa sama-sama supaya memang ini memuaskan kalian sebagai teman-teman muda, baik pria atau wanita. Kalaupun memang kalian butuh saran, mau ngobrol, banyak cerita, silakan menghubungi. Nanti ada kontak person, ya, mungkin ke Kak Konika, langsung ke Kak Uli, atau bisa mungkin ke Kak Semi sendiri. Tapi mungkin melalui mereka bisa, ya. Mau tanya, mau yang lebih serius silahkan pribadi, ya. Jadi jangan sampai terlalu lama juga. Ya. Oke, Kak Sem tutup dengan satu kesimpulan, pesan-pesan apa buat kita anak-anak muda di luar sana dan buat aku, anak muda yang sedang menjalin hubungan, gimana Kak jadinya? Nggak usah pasang standar, ya. Kalaupun memang kamu bilang, Tuhan, aku siap untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih serius, hadirkanlah kepadaku orang yang mencintai Tuhan, dia pasti dapat, ya. Hadirkan kepadaku orang yang memang bertanggung jawab, orang yang bisa memimpin. Ya, jangan kamu pikir wanita tidak bisa memimpin, bisa. Ya, makanya dia bisa ada di dalam satu rumah tangga yang menopang suami dan anak-anak. Itu juga pola memimpin yang baik. Ya, dia setia. Ya, dan jangan sampai kalian tidak menjaga kekudusan jasmanimu, kekudusan rohanimu, ya. Hormati Tuhan, hargai orang tua, ya. Hidup kalian akan bahagia. Kembali lagi ke pertanyaan Uli yang pertama, cinta itu apa sih? Cinta itu bunga penuh warna, ya, dan luar biasa. Kalian percaya waktu ada bunga hadir kepada seorang pria, dia tenang. Bunga hadir kepada seorang wanita, dia itu menikmati. Ya. Cinta boleh dibilang adalah Tuhan sendiri yang rela memberikan hidupnya sama kamu. Kami percaya mungkin podcast ini sederhana,
Tapi saya percaya kalian semua diberkati. Amin. Oke? Yes. Sampai jumpa. See you. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.